Shalom, Jemaat GBI PPL yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Pastor Message pagi hari ini yang saya beri judul Finish Strong. Kita akan baca dalam Ibrani 12 ayat 1 sebagai berikut. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, dalam versi Alkitab yang hidup, karena begitu banyak orang beriman memperhatikan kita, marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita, terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Marilah kita berlari dengan sabar serta tekun dalam perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita. Nah, saudaraku, kalau saudaraku memperhatikan firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1, kehidupan perjalanan kita dalam mengikut dan mengiring Tuhan, dalam menggenapi panggilan Tuhan, ya, diibaratkan oleh Rasul Paulus seperti sebuah pertandingan iman atau perlombaan iman. Perlombaan iman yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini bukanlah lari sprint, saudara, tapi seperti ibarat sebuah lari maraton, sebuah lari dalam jangka panjang. Nah, di sini kita perlu untuk bisa bijak mengatur ritme hidup kita supaya kita bisa dalam mengiring Kristus kita sampai di garis akhir, tidak berhenti di tengah jalan. Nah, dalam pertandingan iman di mata Tuhan, Tuhan tidak melihat siapa juara 1, 2, 3, 4. Di mata Tuhan, pertandingan iman ini bukan untuk memperebutkan kejuaraan, tetapi untuk menemukan orang-orang yang mencapai kesempurnaan imannya dalam mengiring Kristus ketika dia menyelesaikan seluruh tugas tanggung jawab dan panggilan surgawi, panggilan ilahi, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tuhan dalam hidupnya, ya, sehingga dia bisa berkarya pada kerajaan Allah secara maksimal. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itulah pertandingan yang kita jalani, saudaraku. Melakukan panggilan, calling kita, dan passion yang Tuhan taruh dalam hati kita, dan mengakhirinya dengan finish strong di akhir hidup kita. Ada banyak orang yang gugur di tengah jalan, ada banyak orang yang berhenti, nyaris di garis akhir, tapi dia tidak menyelesaikan sampai finish strong. Dalam ayat 1 dikatakan, kita mempunyai banyak saksi. Jadi rupanya dalam pertandingan ada penontonnya, saudaraku. Dan saksi di sini artinya adalah para orang kudus, orang-orang beriman, para martir. Mereka antusias menyoraki kita, memberi semangat kepada kita untuk menyelesaikan tugas panggilan kita sampai akhir, seperti yang sudah mereka kerjakan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menanggalkan beban yang merintangi hidup kita dalam mengiring Kristus. Yang kedua, kita harus menanggalkan seluruh dosa yang mengikat, melilit hidup kita sehingga panggilan kita terhambat karena kita berkutat jatuh bangun dalam dosa yang sama. Dan yang ketiga adalah kita harus punya hati yang rela untuk dididik Tuhan, didisiplinkan Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa Bapa mengasihi kita sehingga dia mendisiplinkan kita, menghajar kita karena dia tidak mau kita menjadi anak-anak yang gampangan, tapi kita menjadi anak-anak yang dewasa, yang bertumbuh dalam kedewasaan iman dan pengenalan akan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak beban yang membuat langkah kita terhenti. Kita tidak kembali berlari, tapi kita terhenti. Beban ekonomi mungkin. Jangan sampai membuat iman kita gugur di tengah jalan. Jangan sampai meninggalkan Tuhan, murtad dan mencari pertolongan dari kuasa-kuasa gelap. Mungkin beban itu adalah konflik dalam rumah tangga, suami dengan istri, istri kabur, atau suami selingkuh. Bawa dalam doa. Jangan sampai pergumulan konflik keluarga itu menghentikan langkah kita untuk melayani Tuhan yang kita sembah, Raja kita. Yang kedua, ya, tinggalkan segala dosa yang mengikat kita. Jangan terikat lagi dengan kebencian, kepahitan. Stop, berhenti. Sudah tidak waktunya lagi kita untuk terus berkutat di dalam kepedihan, kebencian, kemarahan.
mungkin itu dosa penyembahan berhala, bergantung mencari pertolongan dari kuasa-kuasa kegelapan. Stop, saudara. Berhenti, tinggalkan semuanya itu. Mari mengasihi Tuhan lebih lagi, melakukan perintah Tuhan lebih lagi. Seperti kata firman Tuhan dalam ayat 2, mata kita harus selalu tertuju kepada Yesus sebagai Tuhan dan sebagai guru kita yang sudah memberi teladan iman, ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, biarlah kita punya hati yang rela untuk didisiplinkan Tuhan, ya, dididik oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 5, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kita loncat ke ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Dan relakan hati kita untuk dididik Tuhan. Dalam masa pandemi hampir 3 tahun ini, mungkin banyak peristiwa-peristiwa pahit yang terjadi dalam hidup kita. Ya, mungkin banyak kejadian-kejadian yang dalam tanda kutip buruk menimpa kita. Ada yang ditinggalkan orang yang dikasihi, ada yang mengalami sakit berkepanjangan, ada yang ekonominya goyah, ada yang di PHK. Bawa itu semua kepada Tuhan. Ya. Lihat, duduk di kaki Tuhan seperti Maria mencari bagian yang terbaik untuk belajar mendengar suara Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudaraku, dalam pertandingan iman ini, kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kita butuh teman-teman. Dalam ayat 12 dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa untuk menyelesaikan perlombaan iman kita supaya kita sampai pada garis akhir, ya, kita harus saling menguatkan. Ya. Dalam ayat 12 katakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tidak ada satu orang pun yang kuat, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi Superman, single fighter dalam menyelesaikan perlombaan imannya. Ya, perlu saudara-saudara sekeliling kita, ya. Yang kedua, saudaraku, kita harus saling menasehati, saudara. Kalau kita melihat ada yang jatuh dalam dosa, ada yang mengalami pergumulan, ya, meninggalkan Tuhan, mulai suam-suam kutuk buku, maka kita bisa menghampiri mereka, menguatkan mereka, kemudian menasehati mereka dalam kasih. Jauhkan penghakiman, karena penghakiman cenderung menghancurkan. Dan yang terakhir, saudaraku, jauhi segala pertengkaran dan berusahalah menjalani hidup yang damai. Orang yang diayomi akan merasa tenang, orang yang diayomi akan merasa dia tidak sendiri, tapi ada orang di sekitar dia yang menguatkan, yang siap untuk menolong, bangkit dan menjadi terang. Salah satu dari penafsirannya adalah kita berlari terus, ya, nggak cukup berbangkit, tapi kita harus berlari mengejar panggilan surgawi kita, menyelesaikan tugas dan panggilan pelayanan kita sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.